Untuk membedah terkait dampak perluasan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dari Bank Indonesia terhadap perbankan hingga rencana ekspansi bisnis dan buka-bukaan bank terhadap dampak aksi akuisisi, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur OCBC Parwati Surya Udaya. Ibu Parwati, apa kabar? Baik, gimana Mbak Nake? Baik tentunya. Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Baik, kita tahu Bank Indonesia telah mengumumkan keputusan untuk memperluas cakupan subsektor insentif makroprudensial. Apakah menurut Ibu sudah tepat dan seperti apa OCBC bisa mengambil keuntungan dari sini? Rasanya kami mendukung ya revisi peraturan yang terakhir ini karena itu juga akan lagi memperluas. Seperti disampaikan, memperluas cakupan dari sektor-sektornya dan terutama sektornya itu termasuk yang sektor sustainable tadi ya. Yang mana kami harapkan tentu sesuai dengan arah Bank Indonesia juga ini akan membantu likuiditas dan juga lebih memfokuskan kepada sektor-sektor prioritas yang memang ingin dikembangkan. Dan tentunya juga sejalan dengan prinsip dasar dari kami di OCBC yaitu mendukung sustainability. Ya, jadi untuk hal-hal yang terkaitan dengan lingkungan dan sebagainya memang sudah menjadi perhatian kami dan ini selaras dengan arah peraturan dari Bank Indonesia ini. Jadi kami pun sangat menyambut baik, kami pun memanfaatkan juga kondisi-kondisi ini dan dengan pelonggaran ini akan lebih baik lagi. Baik, apakah sektor sustainable saat ini merupakan sektor prioritas di OCBC sendiri? Buat kami sustainable itu adalah prinsip dasar. Jadi kami bukan hanya lakukan green financing istilahnya, tapi juga kalau bisa jangan yang non green financing. Ya, jadi dua-duanya. Jadi bukan hanya sektor prioritas, tapi dalam kami melakukan pembiayaan itu prinsip dasarnya adalah jangan merusak lingkungan. Jadi itu sudah ada sejak dulu dalam policy kami di mana syarat tidak merusak lingkungan itu menjadi salah satu syarat dalam pembiayaannya. Jadi bukan hanya kita harus membiayai green building ibaratnya atau sektor air bersih yang merupakan bagian dari sustainability, tapi juga lebih dari itu. Bahkan sektor yang biasa pun jangan sampai merusak lingkungan. Jadi lebih luas dari itu, Mbak. Baik, tapi sektor apa yang saat ini memegang peranan paling besar dalam portfolio kredit OCBC? Oh, kalau yang terkait porsi sustainable? Di luar sustainable? Oke, secara umum sektor manufaktur, sektor trading, jasa itu masih yang paling dominan ya Mbak ya. Baik, dan dengan adanya tambahan-tambahan sektor ini dari Bank Indonesia, apakah OCBC berencana untuk mungkin memperluas cakupannya? Seperti tadi disebut mengenai sektor listrik, air, dan gas itu kami pun sudah lebih mendalami juga, termasuk karena termasuk sustainability juga ya. Itu pun kami terus dalami di samping seperti kalau tidak salah ada ekonomi kreatif ya yang baru di situ. Kami pun tentu akan mempelajari juga bagaimana kemungkinannya kita bisa memperluas ke area-area itu. Baik, kita tahu di geopolitik ini masih terus berkecamuk dan dari dalam negeri juga kita berusaha untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti yang ditetapkan pemerintah. Apakah Ibu melihat ini merupakan tantangan untuk bisa memenuhi target penyaluran kredit di tahun ini? Memang 2024 ini boleh dikatakan lebih buruk dari perkiraan kami di awal tahun. Jadi kondisi geopolitik tadi yang Mbak Aneka sampaikan memang rasanya belum ada perbaikannya ya, belum terlihat perbaikannya sehingga baik daya beli maupun mood investasi dan sebagainya pasti ada dampaknya juga. Memang cukup menantang untuk sampai 2024 ini. Namun kami pun terus mengembangkan dalam arti kata kalau kita lihat sampai Maret 2024 pertumbuhan pinjaman kami sekitar 11%. Itu kalau kita breakdown itu di retail itu sekitar 13 dan di korporasi sekitar 10. Jadi sebetulnya sektor usaha masih tetap berjalan. Apakah itu untuk modal kerja, apakah itu untuk investasi, kami melihat masih tetap berjalan baik, Mbak. Tapi di luar itu tentu kami pun harus mengantisipasikan ini kalau daya belinya terus belum menguat, apa yang harus kami lakukan. Jadi kami pun melakukan berbagai upaya. Misalnya kalau untuk UKM itu kami melihat bagaimana caranya bisa membantu para UMKM itu naik kelas dengan berbagai program misalnya. Terus kami juga baru-baru ini melaunch kita sebut dengan ruang kreasi, di mana kita membantu UMKM itu untuk bisa lebih berjualan, lebih membesarkan bisnisnya lagi.
ya, macam-macam hal. Sedangkan untuk bisnis, jadi kami juga mencoba meningkatkan berbagai kapabilitas, tujuannya untuk membantu agar nasabah kami itu bisa lebih mengembangkan bisnisnya lagi. Misalnya apa? Kalau mereka mau berkembang ke regional, jadi kami pun permudah. Misalnya mereka mau buka bank garansi di Singapura atau Malaysia, itu dalam jaringan OCBC itu bisa dalam hitungan 3 jam sudah bisa terbuka. Jadi dan kemudian fee-nya semua pun lebih dipermudah dan sebagainya. Jadi kami terus juga tingkatkan berbagai kemudahan ini agar bisa membantu nasabah di era-era yang menantang ini, Mbak. Baik, tadi Ibu sampaikan tahun ini terlihat lebih buruk dari ekspektasi. Dan penyaluran kredit hingga bulan Maret di 11% tadi, apakah ini sudah sesuai dengan target di awal? Dan apakah mungkin nanti akan ada revisi ke bawah di pertengahan tahun ini untuk target 2024? Saat ini masih cukup on track, jadi memang kami belum berencana untuk merevisi target dari Bank OCBC, PT Bank OCBC NSP Tbk sendiri ya, untuk di tengah tahun. Masih on track, Mbak. Baik. Kita masih optimis walaupun kondisinya menantang, tapi kami masih optimis tadi dengan berbagai upaya juga. Baik, lalu di tengah optimisme tersebut, sektor-sektor apa yang mungkin dinilai akan memegang peluang yang cukup besar untuk bisa mendapatkan kredit di tahun ini? Kalau kami melihat sektor-sektor yang kami ingin lebih kembangkan lagi itu termasuk antara lain logistik. Ya, jadi dengan berbagai perkembangannya tetap logistik ini sangat dibutuhkan di negara seperti Indonesia. Jadi itu salah satu sektor fokus kami juga, di samping tentunya food and beverage, ya, dan juga misalnya kesehatan, pharmaceutical itu pun merupakan sektor-sektor yang kami ingin kembangkan juga. Baik, sektor-sektor apa yang mungkin agak sedikit dihindari di tahun 2024 ini? Kami masih kami percaya dalam sektor-sektor yang dihindari itu pasti masih ada strong player-nya juga, Mbak. Jadi kami perhatikan saja dulu. Baik, tadi Ibu sampaikan daya beli terlihat belum membaik. Apakah ini terlihat juga dari porsi likuiditas yang ada di OCBC saat ini? Memang kalau kita melihat pertumbuhan tadi pinjaman kami sampai akhir Maret itu kan 11%, sedangkan pertumbuhan kasa kami itu 9%. Jadi memang sejak tahun lalu ya, kalau kita lihat tren di industri itu di mana pertumbuhan pinjamannya lebih besar daripada dananya. Jadi memang saat ini masih seperti itu, Mbak. Baik, artinya belum ada perbaikan sejak tahun lalu? Belum terlalu ya, kami melihat. Baik, kita